Mahkamah Konstitusi diminta tidak meregister perbaikan permohonan gugatan tim kuasa hukum Prabowo Sandi karena tidak diatur dalam tata beracara di MK sesuai dengan peraturan MK. Selain itu, tudingan jabatan Cawapres 01 Kiai Haji Maruf Amin sebagai Dewan Pengarah Syariah di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah juga dianggap tidak berdasar. Rekan Fitri Megantara akan memaparkan sejumlah data dan faktanya untuk Anda. Silakan Fitri. Ya, Zilvia Iskandar dan juga pemirsa, di hari sejumlah materi sengketa yang ada dalam gugatan Prabowo Sandi memang diantaranya adalah mengenai teknis penyelenggara pemilu, sementara KPU sendiri sudah menyiapkan ataupun menyerahkan kepada MK alat bukti dan jawaban untuk menangkis dari gugatan tim hukum Prabowo Sandi yang diajukan ke MK dalam permohonan gugatan. Apa saja sebetulnya poin-poin gugatan dari kubu Prabowo Sandi yang ada dalam permohonan gugatan? Kita akan lihat bersama diantaranya mengenai teknis penyelenggara pemilu. Yang pertama adalah mengenai gugatan ataupun tudingan penghilangan C7 atau daftar hadir. Kemudian hal ini sudah dijawab oleh KPU yang mengatakan kami punya bukti C7 aman dalam kotak suara. Kemudian dalam gugatan juga disebutkan mengenai 17,5 juta pemilih bertanggal lahir sama dalam gugatan yang diajukan oleh kubu Prabowo Sandi. Sementara KPU mengatakan 17,5 juta pemilih bertanggal lahir sama sesuai fakta dan ada bukti otentik. Poin gugatan berikutnya adalah mengenai salah input data situng. KPU mengatakan situng hanya alat bantu bukan menjadi dasar rekap. KPU sendiri pada Rabu siang kemarin sudah memberikan jawaban dan juga alat bukti yang tersimpan dalam sekitar 272 kontainer box plastik yang berisi dokumen gugatan ataupun bukti gugatan Pilpres ke MK. Dan kemudian menjelang sidang perdana di MK pada tanggal 14 Juni atau besok ini, tim kuasa hukum Prabowo Sandi mengajukan perbaikan permohonan dari permohonan awal sebanyak 37 halaman pasca diperbaiki. Perbaikan permohonan ini menjadi sekitar 147 halaman. Tepatnya perbaikan permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Juni 2019 lalu. Dan kemudian perbaikan ataupun langkah perbaikan permohonan gugatan ke MK ini memang kemudian mengundang polemik. Karena sebetulnya dalam peraturan MK, tepatnya PMK nomor 4 tahun 2018 dan PMK nomor 1 tahun 2019 tidak mengatur masa perbaikan gugatan PHPU Pilpres. Dan MK sendiri kemarin sudah meregistrasi berkas permohonan dari tim Prabowo Sandi, di mana yang diregistrasi adalah berkas permohonan awal yang didaftarkan pada tanggal 24 Mei 2019, sementara perbaikan permohonan gugatan yang didaftarkan pada tanggal 10 Juni ini hanya dijadikan lampiran. Dan selanjutnya akan menjadi kewenangan dari Hakim Konstitusi apakah akan menerima atau kemudian menolak perbaikan dari permohonan gugatan itu sendiri. Dan pada saat kemudian perbaikan permohonan dilakukan ataupun didaftarkan ke MK pada tanggal 10 Juni lalu, ada sejumlah perbaikan gugatan, di antaranya kubu Prabowo Sandi kemudian menuding atau menyoroti mengenai status Cawapres Kiai Haji Maruf Amin sebagai Dewan Pengarah Syariah di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Sementara TKN menanggapi dengan mengambil pasal 1 ayat 1 mengenai definisi BUMN yang terdapat pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang mengatakan badan usaha yang modalnya berasal dari penyertaan langsung negara, di mana pemegang saham Bank Syariah Mandiri atau BSM dan BNI Syariah bukan BUMN melainkan PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas, sedangkan BNI Syariah adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance. Dewan Pengawas Syariah sendiri tidak berstatus sebagai karyawan, bukan pula direksi dan juga komisaris. Ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dan besok pada tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 9 pagi MK akan menggelar sidang perdana, di mana dalam agenda sidang perdana ini adalah mendengarkan seluruh permohonan dari pemohon, sementara nantinya pihak termohon ataupun pihak terkait dan pihak pemberi keterangan hanya kemudian mendengarkan dari permohonan yang akan diajukan oleh para pemohon. Dalam sengketa PHPU Pilpres 2019 ini akan melibatkan 3 pihak. Yang pertama adalah pasangan Prabowo Sandi sebagai pihak pemohon, KPU sebagai pihak termohon, dan pasangan Jokowi Kiai Haji Maruf Amin sebagai pihak terkait.
Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana pemegang saham Bank Syariah Mandiri atau BSM dan BNI Syariah bukan BUMN ini melainkan PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas, sedangkan BNI Syariah adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance. Dan akhirnya Zilvia, kita nantinya akan melihat besok bagaimana sebetulnya sidang perdana akan digelar. MK sendiri nantinya akan membatasi hanya beberapa orang saja yang bisa mengikuti langsung sidang. Sementara nantinya juga MK akan menyediakan sebuah layar besar untuk agar publik bisa leluasa untuk mengikuti bagaimana jalannya sidang perdana nanti. Dan sementara itu kita kembali kepada Anda, Zilvia Iskandar. Baik, terima kasih Fitri Bagantar atas pemaparan Anda.